dari kelompok 1, Universitas Pelita Harapan, kelas karyawan Prodi Hubungan Internasional tahun 2024. Kami akan membahas materi tentang keterampilan sosial atau social skill yang sangat penting dalam dunia kerja. Saya Septi. Saya Dias. Saya Jimmy. Saya Selita. Saya Josel. Halo, saya Bella. Keterampilan sosial menurut Goleman adalah kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik saat berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan sosial ini terdiri dari beberapa aspek seperti komunikasi, pengaruh, manajemen konflik, penggerak perubahan, kepemimpinan, membangun hubungan, kolaborasi dan kerjasama, serta adanya kemampuan bekerja dalam tim. Dalam video ini, kami akan menjelaskan setiap aspek keterampilan sosial untuk pengembangan karir dan menciptakan tim yang lebih efektif. Pengaruh adalah kemampuan untuk meyakinkan orang lain menerima ide ataupun gagasan. Menurut Cialdini, pengaruh melibatkan prinsip-prinsip persuasi yang dapat digunakan untuk memotivasi orang lain. Pengaruh yang efektif dapat memberikan dampak positif di dalam lingkungan tim maupun organisasi. Adegan ini merupakan contoh penerapan influence atau pengaruh dalam dunia kerja. Ginny sedang menyampaikan ide dengan diikuti oleh 2 orang rekan kerjanya, dan 2 orang rekan tersebut menyetujui idenya. Ini menunjukkan 2 rekan kerja Ginny terpengaruh oleh apa yang disampaikan oleh Ginny. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi secara efektif kepada orang lain. Menurut Andrean Rothman, komunikasi yang baik melibatkan mendengar secara aktif, menyampaikan pesan dengan jelas, serta mengadaptasi gaya komunikasi sesuai dengan audiens yang berbeda. Terdapat 2 komunikasi utama di dalam soft skill, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Adegan ini menunjukkan penerapan komunikasi yang efektif di tempat kerja. Bella menyampaikan argumennya dengan tenang dan jelas, sementara Celita dan Josel mendengarkan dengan seksama. Ini mencerminkan pentingnya komunikasi terbuka dan kemampuan untuk menyampaikan informasi secara efisien dalam lingkungan profesional. Bicara tentang manajemen konflik bisa datang di mana saja dan kapan saja. Namun, menyelesaikan masalah dengan baik adalah persoalan yang penting. Manajemen konflik ditujukan untuk mengenali masalah, mendengarkan semua orang, dan menyelesaikan masalah dengan solutif. Selain itu, manajemen konflik juga ditujukan untuk mempererat hubungan kerja. Menurut Thomas Kilmann, untuk menyelesaikan suatu masalah harus didasari dengan sifat tegas, adil, dan juga kooperatif. Adegan ini menunjukkan penerapan manajemen konflik di mana Dias dan Ginny sedang berselisih paham terkait pekerjaan. Safety sebagai mediator mengusulkan solusi kompromi yang terbaik bagi Dias dan Ginny. Ini adalah contoh bagaimana menangani konflik di tempat kerja dengan pendekatan yang konstruktif dan damai. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memotivasi orang lain dan juga mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan dan visi misi yang sama. Menurut John Maxwell, kepemimpinan berarti memiliki kemauan yang tulus dan juga komitmen sejati guna memimpin orang lain untuk mencapai tujuan dan juga visi ke arah yang lebih positif. Adegan ini memperlihatkan bagaimana Safety menunjukkan keterampilan kepemimpinannya di dalam tim. Dia membagi tugas dengan jelas, memberikan motivasi, dan memastikan setiap anggota tim memahami peran mereka. Ini menunjukkan bahwa pemimpin yang baik tidak hanya mengarahkan, tetapi juga menginspirasi timnya. Change catalyst atau penggerak perubahan adalah individu atau kelompok yang memfasilitasi dan mendorong perubahan dalam suatu organisasi atau masyarakat. Menurut Kotter, penggerak perubahan harus mampu membangun urgensi dan memotivasi orang lain untuk menerima perubahan. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan perubahan, memotivasi orang lain, dan mengimplementasikan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.
Adegan ini menunjukkan bagaimana Safety mengambil peran sebagai katalis perubahan. Safety mengusulkan pendekatan yang berbeda dan lebih inovatif. Dia meyakinkan tim bahwa inovasi terhadap proyek ini penting untuk peningkatan kinerja jangka panjang dan mampu menghadapi tantangan yang terus berkembang di dunia kerja. Menurut Goleman, hubungan yang baik di tempat kerja meningkatkan kerjasama dan kepercayaan di lingkungan kerja. Ketika anggota tim saling mengenal satu sama lain di luar konteks kerja, mereka lebih mungkin untuk bekerja sama secara efektif dalam lingkungan kerja. Aktivitas bonding ini juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung. Adegan ini menunjukkan kemampuan tim dalam membangun hubungan antar anggota tim dengan adanya acara makan bersama. Mereka secara aktif menjalin komunikasi dan hubungan yang baik dengan setiap anggota timnya, memastikan semua orang merasa dihargai dan didengar, membantu mempererat ikatan antar anggota tim sehingga hubungan kerja yang positif bisa terus terjaga. Ini menunjukkan bahwa membangun hubungan yang kuat adalah kunci dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Collaboration and cooperation. Kolaborasi merujuk pada proses di mana dua orang atau lebih bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Johnson, kolaborasi yang efektif melibatkan interaksi yang terbuka, di mana setiap anggota tim berkontribusi dengan ide dan keahlian mereka. Kolaborasi menciptakan sinergi yang dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan lebih inovatif dibandingkan dengan kerja individu. Kerjasama atau cooperation adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara harmonis untuk mencapai tujuan yang sama. Menurut Dyer, kerjasama seringkali melibatkan pembagian tugas dan pengakuan terhadap kontribusi masing-masing individu. Kerjasama yang baik menciptakan hubungan yang positif dan meningkatkan kepercayaan antar anggota tim. Teamwork capabilities. Kemampuan bekerja dalam tim adalah keterampilan penting dalam setiap lingkungan kerja. Tim yang sukses adalah tim yang mampu berkoordinasi dengan baik, memanfaatkan keahlian masing-masing anggota, dan menyatukan upaya untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Katzenbach dan Smith, tim yang berhasil memiliki tujuan yang jelas, komitmen, dan saling menghormati antara anggotanya. Kerja sama tim tidak hanya memerlukan kolaborasi, tetapi juga kesediaan untuk mendukung satu sama lain dalam menghadapi tantangan. Kesimpulan dari semua materi yang sudah dijelaskan sebelumnya, social skill merupakan investasi dalam diri serta karir. Kemampuan untuk berpikir, mempengaruhi, berkomunikasi, membangun hubungan, mendorong perubahan, mengelola konflik, serta bekerja sama dalam tim akan membuka pintu kesuksesan bagi pribadi serta profesional. Dengan mengasah keterampilan ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih produktif serta harmonis.